Halo, selamat siang Bu Seltri. Selamat siang Pak Wayan. Ya, apa kabar nih? Ya, puji Tuhan kabar baik Pak. Katanya Ibu hari ini melakukan coaching ya? Oh iya Pak, iya benar Pak. Jadi Ibu hari ini melakukan coaching dengan Pak Nyoman. Iya Pak, benar dengan Pak Nyoman Muli. Berarti Ibu jadi coachnya. Iya, saya jadi coachnya Pak. Oke, jadi sebelum Ibu melakukan kegiatan coaching, kira-kira kompetensi yang telah Ibu miliki apa saja yang akan Ibu gunakan untuk melakukan proses coaching sebenarnya? Yang pertama, saya akan menggunakan alur Tirta Pak. Ini yang akan saya gunakan. Kemudian saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian saya akan melakukan kehadiran penuh bersama Pak ini untuk melakukan coachnya. Oke, semoga coachingnya berjalan dengan lancar Ibu ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, silakan Ibu melakukan coaching dengan Pak Nyoman. Oke Pak, terima kasih. Sama-sama. Halo, selamat siang Pak Nyoman. Halo Bu, selamat siang. Apa kabarnya Pak Nyoman? Baik-baik Bu, tapi ada sedikit yang kurang baiknya. Gitu. Saya lihat memang wajahnya Pak Nyoman kali ini kayak tidak bersahabat kayak gitu loh Pak. Apa kira-kira yang menyebabkan wajah Bapak seperti itu ya? Ada satu permasalahan Bu yang sedang saya hadapi akhir-akhir ini Bu. Apa sih Pak permasalahannya kalau boleh tahu? Begini Bu, akhir-akhir ini pada saat saya melakukan pembelajaran di kelas, anak-anak saya ini Bu kurang fokus, baru hanya bermain Bu pada saat saya menjalankan di kelas. Itu Bu permasalahan yang saya hadapi. Turut prihatin ya Pak ya situasi sekarang. Kira-kira apa sih penyebabnya anak-anak bisa seperti itu Pak Nyoman ya? Begini Bu, ceritakan sedikit Bu ya. Pada saat itu anak-anak yang sudah naik itu walaupun saya memberikan pembelajaran dengan menggunakan metode-metode yang sama saja, dia itu semangat belajar Bu. Tapi kelas ini berbeda Bu dengan kelas yang sebelumnya. Kelas ini 2 kali saja saya menggunakan metode yang sama, sudah itu Bu anak-anak ini tidak fokus belajar, hanya bermain. Pada saat saya menjelaskan ada-ada saja yang dilakukan Bu, korek-korek temannya, bercerita dengan temannya. Dan pada saat akhir pembelajaran, kalau saya tanya, anak-anak itu tidak tahu Bu. Itulah Bu yang menjadi beban pikiran saya apa ya, karena kenapa ya anak-anak itu Bu, karena ya Bu ya, metode yang saya gunakan itu saja Bu, mungkin karena itu ya penyebabnya salah satu. Oh, metodenya. Kira-kira metode apa yang akan Bapak yang bagus ya kira-kira untuk diterapkan Pak? Metode yang bagus kira-kira saya terapkan itu Bu, metode pertama kan saya menggunakan metode hanya gambar, terus saya catat semua zona itu, jawaban-jawaban setiap pertanyaan yang saya berikan. Terus saya memberikan pertanyaan dan anak-anak itu mencari jawaban dari setiap kertas yang saya bagikan itu Bu. Ketika anak-anak itu bisa menjawab, anak-anak itu akan berteriak hore begitu Bu dalam kelompoknya. Itu yang metode yang sering saya gunakan Bu setiap ada pertemuan di kelas. Bukan hanya itu juga Bu metode yang saya gunakan, metode yang menantang juga Bu yang saya gunakan sekali juga. Misalnya saya ingin anak-anak itu mencari sesuatu
misalnya di luar kelas, misalnya begitu Bu, untuk mencari akar tunggang, akar berabut. Saya bebaskan anak-anak itu mencari dengan metode-metode begitu juga Bu. Padahal selama ini Bu, saya selalu menggunakan juga berbagai macam metode, bukan hanya itu saja juga Bu. Itu Bu permasalahannya. Itu Bu Oh, oh gitu. Metodenya sudah cukup menarik kayaknya Pak. Kira-kira selain metode itu, metode apa lagi ya Pak yang bagus diterapkan untuk anak-anak seperti itu? itu juga Bu, menurut saya itu ingin mencari jalan keluarnya itu Bu. Pada saat ini Bu, terlintas di pikiran saya akan mencari Bu, permasalahan saya ini, metode apa yang cocok dengan pembelajaran saya selanjutnya ini di internet. Nah, oh ya Bu, kita kan ada aplikasi tentang PMM. Nah, di sana kan ada guru berbagi. Mungkin di sana Bu, saya akan mencari solusi dari permasalahan saya juga. Nah, selain itu juga Bu, di sekolah kita kan banyak guru-guru yang senior. Nah, saya akan bertanya juga Bu tentang metode apa yang cocok, terus bagaimana cara menangani siswa lalu tidak fokus dalam pembelajaran walaupun sudah tersebut. Mungkin hanya itu Bu, yang ide yang saat ini yang saya punya untuk saya akan terapkan ke depan. Oh gitu Pak. Terus apa kira-kira yang Bapak bisa akan lakukan untuk metode-metode yang sudah Bapak terapkan itu? Yang saya lakukan itu Bu, saya akan memanggil teman-teman sejawat saya, salah satu teman sejawat saya, untuk memberikan masukan setiap saya mengajar. Misalnya dalam satu minggu, itu misalnya 2 kali saya mengajak teman sejawat saya untuk melihat praktek mengajar saya, dan ketika selesai mengajar, saya akan meminta beliau untuk memberikan masukan kepada saya apakah anak-anak saya ini sudah fokus, apakah saya sudah fokus belajar di kelas, anak-anak saya apakah sudah fokus belajar di kelas. Itu Bu, yang saya akan gunakan. Oh iya, bagus tuh Pak. Kira-kira kapan Bapak bisa lakukan itu? Saya akan lakukan Bu, 4 hari ini kan, sekarang ini hari Senin. Nah, 4 hari kemudian saya akan menerapkan Bu, karena hari itu ada guru yang kosong jam pembelajarannya, dan saya akan meminta beliau untuk menemani saya dan melihat praktik mengajar saya apakah dengan metode-metode yang digunakan dari internet itu apakah sudah pas membangkitkan semangat anak belajar atau belum. Oke Pak, terima kasih, bagus tuh. Semoga Bapak bisa mengembalikan ya semangat anak-anak untuk belajar dengan baik. Terima kasih ya Pak ya. Ya Bu, amin. Semoga saya bisa Bu menerapkan apa yang saya pelajari. Terima kasih Bu ya sudah mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Iya Pak, terima kasih sama-sama Pak Nyoman. Terima kasih. Selamat siang Pak Nyoman. Selamat siang Bu. Halo Pak Wayan. Halo Ibu. Selamat siang Pak Wayan. Selamat siang. Ini bagaimana Ibu coachingnya berjalan dengan lancar? Iya Pak, baru selesai kami coaching. Syukur puji Tuhan berjalan dengan lancar, dan Pak Nyoman juga sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Ya, ya. Jadi dari percakapan coaching tadi, apa yang ingin Pak Nyoman dapatkan dari coachingnya Ibu?
yang Pak Nyoman ingin selesaikan itu mengenai permasalahan dalam kelas, bagaimana cara anak, metode yang apa yang akan digunakan supaya anak-anak itu bisa belajar dengan baik, tidak apa namanya itu ya, belajar tidak ribut kayak gitu loh Pak. Nggak ribut saat menerima pembelajaran, begitu Ibu ya. Iya. Jadi apa sih permasalahan yang dihadapi Pak Nyoman tadi? Permasalahan yang dihadapi itu tentang metode yang akan dia pakai untuk bagaimana caranya supaya anak-anak itu bisa belajar dengan baik dalam kelas, tidak ribut dan tidak kacau kayak gitu. Jadi apa yang Pak Nyoman lakukan untuk mengatasi kekacauan tadi? Rencananya sih Pak Nyoman akan memanggil rekan sejawatnya di sekolah untuk melihat dia dan ingin berkolaborasi, intinya berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawatnya dan akan mengambil metode-metode yang ada di internet terutama di PMM. Jadi menggunakan aplikasi PMM dan teman sejawat juga Ibu ya. Iya, melibatkan teman sejawat juga supaya Pak Nyoman bisa menemukan metode apa yang tepat yang akan dia gunakan dalam kegiatan pembelajarannya. Jadi mulai kapan itu Pak Nyoman bisa melaksanakan? Kurang lebih 4 hari lagi Pak. 4 hari. Ya, mudah-mudahan apa yang dilakukan Pak Nyoman tadi berhasil ya Ibu ya. Iya Pak, amin. Mudah-mudahan dia bisa menemukan metode yang tepat yang akan dia gunakan dalam kegiatan pembelajarannya nanti ke depan agar anak-anaknya bisa belajar dengan aman, nyaman, menyenangkan, agar proses pembelajaran juga nanti dia boleh capai. Oke, demikian Pak. Oke, terima kasih atas coaching hari ini. Saya akhiri. Selamat siang. Ya, selamat siang Pak. Halo Pak Nyoman, selamat siang. Halo Bu, selamat siang juga. Apa kabar Pak Nyoman? Baik-baik Bu, Ibu apa kabar? Puji Tuhan baik-baik juga Pak. Oh ya Pak, hari ini Bapak akan melakukan coaching ya sama Pak Wayan Parwika? Iya Bu, hari ini saya akan melakukan coaching dengan Pak Wayan Parwika sebagaimana permintaan beliau. Iya Pak. Terus kompetensi apa yang sudah Bapak miliki sebagai coach? Pertama itu Bu, saya itu akan menggunakan algoritma. Yang kedua, pada saat melaksanakan coaching, saya akan menggunakan saya akan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, terus kehadiran penuh pada saat saya melakukan coaching, memandu coach saya dan mendengarkan setiap keluhan atau permasalahan yang dihadapi oleh Pak Wayan. Itu kemudian saya. Oh gitu ya. Persiapannya sudah mantap banget nih Pak. Kalau gitu ya silakan Pak ya coaching sama Pak Wayan. Selamat siang Pak Nyoman. Semoga sukses. Halo, selamat siang Pak Wayan. Halo, selamat siang Pak Nyoman. Bagaimana kabarnya ini Pak? Aduh, lagi kabar baik sih, tapi ada yang bikin nggak nyaman yang belajar di kelas kemarin. Iya Pak, dari raut mukanya Bapak aja saya sudah tahu pasti ada suatu permasalahan. Oh iya Pak, kemarin kan Bapak ingin di coaching. Apakah jadi Pak hari ini
kita akan melaksanakan coaching? Ya, tentu jadi supaya saya bisa curhat sedikit dengan Pak Nyoman. Ya Pak, kita mulai saja Pak ya. Iya Pak. Kalau boleh tahu Pak, permasalahan apa yang Bapak hadapi sehingga membuat Bapak kayaknya tidak mood, raut mukanya Bapak ini kurang bersemangat? Permasalahan apa ya Pak, kalau saya boleh tahu? Ceritanya begini nih, kan kemarin saya di kelas itu ada pelajaran matematika. Nah, di situ pas materinya perkalian bersusun. Nah, di situ saya ajar perkalian bersusun. Anak-anaknya paham sih caranya, tapi di perkaliannya itu dia tidak paham Pak, tidak hafal. Jadi bagaimana sih kita lanjut kalau perkalian saja tidak hafal, sedangkan perkalian bersusun itu kan membutuhkan dasar perkalian. Nah, itu anak-anak nggak hafal, jadi bikin bagaimana ya, dilema juga kalau mengajar, kapan mau lanjut ke materi selanjutnya kalau di perkalian saja anak-anak tidak hafal. Ya, begitu ya Pak ya, permasalahan yang Bapak hadapi. Terus memang sih Pak, permasalahan yang Bapak hadapi ini. Namun sebelumnya kita lanjut ini, saya ingin bertanya, apa sih Pak tujuannya Bapak ini melakukan coaching pada saat ini? Jadi kan kemarin saya hubungi Pak Nyoman itu tujuannya supaya saya dapat solusi bagaimana sih caranya supaya anak-anak saya ini bisa hafal perkalian sehingga bisa menyelesaikan materi yang saya ajarkan kemarin itu, yaitu perkalian bersusun. Terusnya selanjutnya Pak, bagaimana Pak ya perasaannya Bapak ketika mendapatkan anak-anak seperti itu Pak, permasalahannya? Perasaannya campur aduk sih sebenarnya. Kayak bagaimana ya, mungkin manusiawi juga sih. Kayak kemarin saya mengajar 1 kali 5 saja nggak tahu jawabannya, masih melihat ke plafon seperti ini. Memang geleng-geleng kepala saya Pak. Nah, di situ juga kayak saya ini kayaknya kesalahan dari kelas sebelumnya, kayaknya ini dari kelas 3. Sebenarnya kan ini perkalian sudah kelas 3 itu harus sudah hafal, bukan kita kelas 4 balik lagi ke perkalian, jadi kapan mau lanjutnya seperti itu. Pasti ada rasa kecewanya juga Pak ya, sebagai guru itu kita sudah memberikan pembelajaran dan apa yang kita harapkan itu tidak tercapai, pasti ada sedikit rasa kecewanya dan ada juga rasa sedihnya ya Pak. Nah, terus Bapak tidak pernah bertanya kepada murid Bapak, apakah Bapak pernah bertanya kepada muridnya Bapak tentang perkalian berapa yang mereka sudah pelajari di kelas-kelas bawah? Kalau saya tanya sih kemarin hanya secara umum sih, sudah diajar perkalian belum anak-anak? Mereka bilang sudah. Jadi pemikiran saya mereka itu sudah hafal semua. Nah, pada saat masuk di perkalian bersusun, kok perkalian 1 saja nggak tahu. Jadi kayak bagaimana ya, bingung juga. Ya begitu Pak ya. Oh, berarti pada saat masuk ke pembelajaran perkalian itu, apakah Bapak itu pernah melakukan tes awal pada saat mau masuk ke pembelajaran perkalian? Apakah Bapak pernah melakukan tes awal untuk melihat siswa yang mana sudah mampu perkalian, yang mana belum? Ya, sebelumnya sih saya sudah ada kasih tes awal seperti menanyakan secara umum, tapi mungkin namanya
tidak tes awalnya itu masih bersifat bukan perorangan ya, bukan, masih secara kelompok lah seperti itu, secara klasikal ya, secara klasikal. Jadi mungkin yang menjawabnya itu yang benar-benar paham. Kalau yang nggak paham ya diam saja. Jadi disitulah mungkin kesalahan awalnya ya dalam tes awal tersebut. Terus Pak, bagaimana Pak ya nanti tindak lanjutnya Bapak, apa ide-idenya Bapak nanti ke depannya, sehingga anak-anak yang belum paham sekali, betul-betul belum paham sekali tentang perkalian ini, sehingga anak-anak itu menjadi paham. Apa idenya Bapak atau metodenya Bapak, apa Bapak akan gunakan sehingga anak-anak ini paham tentang perkalian, dan sehingga anak-anak ini bisa nanti untuk ke depannya melakukan perkalian bersusun. Mungkin yang pertama saya akan kasih mantap dulu di perkaliannya dulu sebelum masuk perkalian bersusun. Jadi kalau sebelumnya cara menghafal secara konvensional hanya menghafal 1 kali 1, 2 kali 1 dan seterusnya, itu kayaknya tidak efektif lagi untuk saat ini. Jadi mungkin saya bisa menggunakan media-media elektronik seperti permainan menggunakan HP Android yang menggunakan permainan perkalian. Mungkin itu kayaknya efektif karena selain sesuai dengan perkembangan anak, namanya anak SD kan masih identik dengan kodrat alamnya, yaitu masih bermain, dan itu pun rencananya saya sandingkan dengan kodrat zaman, yaitu menggunakan smartphone sebagai media permainan untuk pembelajaran perkalian. Ya, bagus sekali Pak ya ide yang Bapak ingin terapkan. Nah, selain menggunakan media Android untuk anak-anak, supaya anak-anak bisa mengenal perkalian, apakah ada metode lain atau cara-cara lain yang Bapak akan terapkan ke depannya? Mungkin itu kan masih menggunakan media smartphone. Jadi kayaknya mungkin saya buat juga permainan-permainan seperti menggunakan kartu untuk melakukan permainan perkalian. Jadi walaupun jam istirahat, bukan jam matematika, sambil bermain, jadi mereka bisa sambil belajar seperti itu. Bagus juga Pak ya metode dan ide-ide yang Bapak paparkan ini sangat bagus untuk kedepannya. Dan yang saya ingin tanyakan selanjutnya Pak, berapa lama ya Pak waktu yang Bapak butuhkan untuk menerapkan ide-ide tersebut, dan bagaimana tindakan Bapak selanjutnya sehingga apa yang Bapak idekan ini itu berkelanjutan atau sebagai komitmennya Bapak. Jadi rencananya saya akan terapkan ini mulai hari Jumat ini, 3 hari yang akan datang. Itu pun akan saya buatkan istilahnya kesepakatan kelas agar mereka melakukan itu atau permainan perkalian tadi setiap 15 menit sebelum sebelum memulai pembelajaran setiap hari. Mungkin itu Pak Nyoman. Bagus sekali Pak ya, komitmennya Bapak, ide-idenya Bapak bagus. Semoga apa dan ide dan harapan Bapak untuk kedepannya untuk meningkatkan kognitif anak-anak itu semoga berhasil Pak ya. Oh ya Pak, ini sudah masuk
kelasnya kita, mungkin sampai di sini saja Pak dulu coachingnya kita. Oh ya Pak, sebelum kita akhiri, apakah nanti Bapak perlu untuk melakukan coaching ke depannya tentang apa yang Bapak hasil yang Bapak dapatkan? Ya tentu, karena saya ingin juga berbagi dengan Pak Nyoman tentang hasil dari coaching hari ini untuk pertemuan selanjutnya. Oh iya Pak, mantap. Berarti ada tindak lanjutnya lagi Pak ya. Saya kapanpun yang waktu yang Bapak butuhkan, saya siap untuk selalu mendengarkan atau mengcoaching Bapak yang hari. Ya Pak, mungkin saat ini cukup sampai di sini dan kita kembali Pak ya untuk melakukan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Ya, selamat siang Pak. Ya, selamat siang Pak Nyoman. Halo Bu, selamat siang Bu. Iya, selamat siang Pak Nyoman. Bagaimana Pak hasil coachingnya dengan Pak Wayan? Ya Bu, berjalan dengan lancar. Pak Wayan sudah menemukan solusi dan permasalahan yang dihadapi. Kalau gitu ya Pak, kalau boleh tahu sih Pak, apa sih yang menjadi permasalahan ya, Pak Wayan? Yang menjadi permasalahannya Pak Wayan itu waktu dia mengajar matematika, khususnya perkalian susun, anak-anak ini tidak tahu Bu, jangan perkalian susun, sedangkan perkalian biasa saja, maksudnya perkalian biasa satu kali saja mereka tidak bertanya, mereka tidak tahu. Nah itu permasalahan yang dihadapi sama Pak Wayan. Gitu ya Pak. Terus gimana tindak lanjut dari permasalahan yang dihadapi? Tindak lanjut dari permasalahan yang dihadapi sama Pak Wayan ini Bu, Pak Wayan akan membuat semacam kartu-kartu untuk menerapkan perkalian sehingga anak-anak itu paham. Selain itu juga Bu, Pak Wayan akan memanfaatkan teknologi HP untuk meningkatkan pemahaman anak-anak juga Bu. Itu Bu. Kira-kira kapan ya Pak bisa dilakukan itu sama Pak Wayan? Pak Wayan akan melakukan Bu itu hari Jumat ini, dia akan menerapkan. Selain itu juga Bu, setelah Pak Wayan menerapkan itu, Pak Wayan juga meminta saya untuk melakukan coaching kembali sehingga Pak Wayan juga bisa meningkatkan apa dan menyelesaikan permasalahan apa yang Pak Wayan hadapi. Begitu Bu. Oh gitu Pak ya, kita berdoa bersama ya Pak ya, semoga Pak Wayan bisa menyelesaikan masalahnya, menemukan solusi akhir terbaik yang akan dia terapkan dalam pembelajarannya. Terima kasih Pak atas coachingnya. Ya Bu, sama-sama. Selamat siang Bu. Ya, selamat siang Pak. Hai Pak Wayan, selamat siang. Selamat siang Pak Nyoman. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Kabar baik Pak Nyoman. Ya, hari ini Bapak akan melaksanakan coaching ya? Ya, betul sekali. Sebelum Pak Wayan melaksanakan coaching, tentu Pak Wayan sudah memiliki potensi apa yang Pak Wayan akan kembangkan. Kalau boleh tahu Pak Wayan, kompetensi apa saja yang Pak Wayan akan kembangkan atau terapkan dalam melaksanakan coaching pada hari ini? Dalam pelaksanaan coaching sebentar, saya akan menggunakan alur kita. Jadi selama kegiatan coaching, saya akan melakukan kehadiran penuh selama kegiatan coaching, terus mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Mungkin itu Pak Nyoman.
kompetensi yang Pak Wayan miliki itu sudah bagus sekali, dan semoga suatu saat pada saat pelaksanaan coaching itu berjalan dengan lancar dan mendapatkan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi oleh coachnya Bapak. Ya, kalau begitu Pak, saya persilahkan Bapak untuk melakukan coaching pada siang hari ini. Ya, halo Ibu Seltri. Halo Pak Wayan. Ya, apa kabarnya Ibu? Kabarnya baik sih Pak, cuman lagi agak nggak mood kayak gitu loh, kayak agak stres hari ini kira-kira apa nih yang bikin Ibu tidak mood? Ini loh, saya stres nih, anak saya, siswa saya itu sudah hampir seminggu nggak masuk, itu stres. Saya bingung gimana, nggak ada kabar, atau izin atau sakit apa. Ya, jadi ada anaknya Ibu ini sudah 1 mingguan tidak sekolah, begitu Ibu ya? Iya Pak, sudah seminggu. Jadi kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya inginkan agar anak itu bagaimana solusi atau caranya anak itu bisa mau sekolah lagi, bisa aktif dalam kegiatan belajar di sekolah, itu aja Pak. Ya. Jadi harapannya Ibu setelah coaching ini Ibu mendapatkan solusi bagaimana caranya agar siswa yang 1 minggu tidak sekolah tadi mau sekolah lagi seperti biasa, begitu Bu ya? Pak, begitu Pak, kira-kira. Kira-kira apa nih yang menyebabkan siswa tersebut sampai nggak hadir sampai 1 mingguan? Ini loh Pak, ceritanya panjang banget. Awalnya sih anak ini tidak betah di dalam kelas kayak gitu. Anak ini suka keluar masuk, izin, keluar tanpa izin, keluar tanpa alasan apa kayak gitu, nggak tahu. Awalnya juga saya sudah tanya, Christopher kok kenapa keluar nak? Dia jawab saya pinjam pensil Bu, pinjam pulpen Bu, pulpenku macet kayak gitu. Oh iya, udah. Terus keluar lagi, masuk lagi, terus keluar lagi. Kenapa kok ini anak saya tuh jadi tidak ini? Kok anak ini nggak nyaman dalam kelas kayak gitu. Terus ada temannya yang protes, Bu, si Epen, kan namanya Christopher, nama panggilannya Epen. Si Epen Bu keluar terus dari tadi, katanya buang air kecil, katanya pinjam pensil, terus ini, tapi teman-teman lihat dia main bola kayak gitu. Oh terus ini anak, pas saya lihat dan kebetulan pada saat itu sesi pembelajaran, belajar diskusi mereka. Nanti pas lihat kayak ini, oh iya, anak itu coba di lapangan, lihat anak camping jas kayak gitu, saya tutup. Jadi gimana ya caranya anak ini? Oh biar aja, sebentar nanti kalau dia masuk nanti ibu yang ini kayak gitu. Ya, akhirnya saya punya inisiatif kayak gitu, langsung muncul di pikiran saya, tutup pintu. Nah, maksud tujuan saya itu supaya anak itu pas masuk ketuk pintu, saya akan tanya dari mana kayak gitu Pak. Nah ceritanya kayak gitu, tapi anak ini salah pengertian. Nah, katanya dia lapor sama guru, ada guru yang menegur Epen, temannya dalam kelas, kok Epen dia warna, saya dikuncikan pintu sama bu guru, nggak dikasih masuk di kelas kayak gitu katanya. Iya Pak permasalahannya. Waduh, bahaya juga Ibu ya kalau lantaran Ibu kuncikan pintu siswanya sampai 1 mingguan nggak mau sekolah. Iya, waktu itu juga
Lah, ibu yang lain sampaikan kepada saya kalau EP-nya tidak mau masuk kelas karena dikunci pintu. Sebenarnya kan saya tidak kunci, saya sampaikan kepada guru saya tidak kunci, cuma saya tutup kayak gitu aja pintunya supaya EP masuk ke pintu. Terus saya akan tanya apa alasannya keluar kayak gitu toh. Nah, tapi setelah itu saya panggil anak ini pas jam masuk lagi habis istirahat jam terakhir saya panggil. Nah, saya tanyakan, kenapa tadi tidak masuk di kelas lagi setelah keluar? Tidak ibu, saya sakit perut, ngomongnya kayak gitu. Saya sakit perut bu. Tadi ngomongnya ke guru yang satu katanya dikuncikan pintu. Terus tadi katanya Epe dikuncikan pintu sama ibu, katanya sama ibu Nilu. Diam. Akhirnya saya marah karena saya juga sudah kelewatan sabar menghadapi anak ini. Akhirnya saya marah, memang sih saya bentak-bentak. Terus mungkin anak ini merasa langsung ambil tasnya langsung pulang kayak gitu Pak. Dari situ sudah hampir seminggu nggak masuk. Oh, jadi penyebab utamanya lantaran ibu tutupkan pintu seperti itu ibu ya, walaupun tujuan ibu sebenarnya bukan untuk menghukum atau apa, tapi itu tujuannya sangatlah baik supaya anak ini bisa ketok pintu lah sebelum dia masuk supaya tidak nyelonong-nyelonong, jadi dia tahu etika seperti itu ya. Iya Pak, betul sekali Pak, maunya seperti itu, tapi anaknya salah pengertian, terus mengadu ke guru lain, kayak gitu. Ya, maunya kita kan memang tujuan kita memang baik, tapi anak-anak menanggapinya lain. Jadi kira-kira kalau menurut ibu menutupi anak-anak pintu itu bagaimana? Apakah itu sudah tepat atau bagaimana kalau menurut ibu? Yang sebenarnya sih Pak, setelah saya merevisi kegiatan pembelajaran saya, kenapa anak ini sampai tidak ini seperti itu, dengan cara menutup pintu anak itu sebenarnya salah sih Pak. Karena memang anak berpikir seperti itu, dia tidak akan diberikan lagi untuk masuk di kelas karena pintunya sudah ditutup kayak gitu. Jadi kira-kira selain menutup pintu, apa yang dapat ibu lakukan selain itu? Ya, selain itu sih sebenarnya saya akan menghukum ya, kira-kira seperti ini, saya akan menghukum anak itu supaya anak lain itu tahu itu perbuatan yang salah, supaya anak lain juga tidak mengikuti seperti perbuatan EP. Saya akan menghukum anak itu rencananya karena kita masuk di bulan Oktober, jadi saya akan menghukum anak itu di depan kelas sambil menyebutkan nama pahlawan sebanyak 10. Ya. Berarti rencananya ibu dengan menghukum anak tersebut dengan berdiri di depan kelas sambil menyebutkan nama-nama pahlawan. Begitu ibu ya? Iya, begitu Pak. Tapi apakah hanya itu kira-kira yang dapat ibu lakukan? Apa nggak ada cara yang lain lagi yang lebih tanpa menghukum? Seumpama kan kita sudah pelajari sebelumnya antara hukuman dengan konsekuensi. Ya, kemungkinan Pak saya akan melakukan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, saya akan buat institusi dulu itu anak, tapi anaknya sudah tidak sekolah-sekolah. Nah, terus selain itu juga saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah, terutama dengan guru kelas sebelumnya, bagaimana sifat anak tersebut sebenarnya bagaimana. Jadi seperti itu. Kemudian saya juga akan turun ke rumahnya untuk mencari tahu bagaimana keadaan anak itu, keluarganya, kondisi sosial anak itu bagaimana. Apakah bisa berpengaruh dari di situ juga anak itu bisa berperilaku seperti itu, tidak memiliki, boleh dikata tidak memiliki sopan santun gitu. Kayak gitu Pak. Ya, saya setuju sekali dengan
apa langkah-langkah yang akan ibu lakukan ke depan, terutama yang satu tadi itu melakukan posisi kontrol sebagai manajer dan melakukan kunjungan langsung ke rumah siswa tersebut, karena otomatis tingkah laku murid di sekolah itu akan sangat dipengaruhi oleh lingkungannya di rumah, kebiasaan-kebiasaannya. Ya, jadi kira-kira untuk melakukan tindak lanjutnya ibu tadi, mengunjungi anak ke rumahnya itu, siapa yang kira-kira bisa membantu ibu? Yang pertama saya akan berkomunikasi dulu dengan kepala sekolah, bagaimana jalan keluarnya seperti ini, bagaimana apakah saya dengan mengunjungi anak itu untuk meminta maaf juga ya kepada anak itu, karena saya sudah mungkin pada saat itu posisi menghukum anak itu, sudah membuat anak itu malu, karena posisi anak itu kan kelas 6 ya. Jadi saya akan minta maaf juga kepada anak itu. Terus saya akan berkolaborasi juga dengan rekan-rekan sejawat yang sudah lebih senior, agar mereka bisa memberikan juga masukannya bagaimana yang seharusnya saya akan lakukan. Demikian Pak. Ya, mudah-mudahan nanti cepat berjalan dengan lancar ya Ibu ya. Iya Pak, amin. Ya, jadi dari percakapan kita tadi ini, apa yang telah Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan, yang pertama saya bisa mendapatkan solusi bagaimana supaya anak itu bisa kembali ke sekolah, yaitu dengan untuk berkunjung ke rumahnya, dengan mencari tahu keadaan anak itu bagaimana, kemudian bagaimana cara saya supaya anak itu nanti membuat anak itu bisa kembali untuk sekolah dan membuat anak itu merasa nyaman, aman untuk belajar, dan mengembalikan anak itu pada untuk menjadikan anak itu memiliki etika yang baik, kayak gitu Pak. Ya, jadi mulai kapan nih Ibu akan melaksanakannya itu? Rencananya sih Pak, kalau ini besok supaya tidak terlalu berlarut, anak itu supaya tidak terlalu lama lagi ya. Kalau besok saya berkunjung, mudah-mudahan anak itu bisa menerima saya dan mengajak kembali untuk cepat ke sekolah. Demikian Pak. Ya, lebih cepat lebih baik Ibu ya, karena ini kan sudah 1 minggu anaknya nggak sekolah, otomatis sudah jauh sekali materi yang ketinggalan kan. Iya Pak, betul sekali Pak. Ya, rencananya besok supaya tidak terlalu lama anak itu materi. Jadi sebagai bukti Ibu telah melakukan kunjungan, apa yang dapat Ibu lakukan sebagai bukti? Sebagai bukti yang saya akan lakukan, yang pertama saya akan berkunjung ke rumahnya untuk minta maaf kepada anak, dan anak itu kembali untuk ke sekolah dan mau karena kemarin anak itu katakan bahwa dia tidak mau lihat muka guruku lagi, kayak gitu. Jadi saya akan merangkul anak itu kembali supaya bisa menerima saya sebagai gurunya kembali, dan membuat anak itu merasa nyaman, aman untuk belajar dan merasa dihargai, kayak gitu Pak. Ya. Jadi kapan dikatakan usahanya Ibu ini berhasil? Bagaimana Pak? Bagaimana usahanya Ibu ini dapat dikatakan berhasil? Jika anak itu sudah kembali ke sekolah Pak, untuk kembali belajar bersama dengan siswa, dengan teman yang lainnya, dan saya kembali bisa mencintai gurunya kembali, seperti itu Pak. Ya. Mudah-mudahan nanti apa yang Ibu lakukan ini dapat berhasil Ibu ya. Ya, amin Pak, semoga doakan saya. Ya.
Terima kasih atas waktunya Ibu untuk coaching hari ini. Ya, terima kasih juga Pak atas coachingnya. Ya, Dan oke. sangat sekali buat saya untuk menjadikan anak saya kembali ke sekolah. Jadi kapan nih kita bisa coaching lagi untuk supaya saya tahu bagaimana hasilnya? Kira-kira 3 hari lagi ya Pak ya. Nanti saya hubungi Bapak. Saya akan sampaikan bagaimana hasil yang saya peroleh nanti, bagaimana ke depannya. Oke, saya penasaran sekali bagaimana nih, mudah-mudahan siswa tadi sudah mau sekolah seperti biasa Ibu ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, semoga Pak ya. Oke, ya selamat siang Ibu. Oke, terima kasih Pak. Selamat siang. Ya Pak Wayan. Ya, halo Pak Nyoman. Sudah selesai Pak ya coachingnya hari ini? Ya, sudah Pak Nyoman. Ya Pak, saya akan menanggapi Pak ya. Nah, dari percakapan atau coaching yang Bapak lakukan ini, saya mengamati tadi di awal Bapak mengatakan bahwa akan melakukan alur percakapan kita. Nah, pada saat Bapak melakukan coaching, itu sudah semua alur percakapan kita itu sudah Bapak ungkapkan, dari tujuannya, dari identifikasinya, dari rencana aksi yang dilakukan oleh coachingnya Bapak, terus tanggung jawab atau komitmen yang akan dilakukan oleh coaching Bapak, itu sudah semua Bapak lakukan. Selanjutnya itu Pak, Bapak juga sudah memberikan kehadiran yang penuh terhadap coachingnya Bapak, terus mendengarkan, memandu, dan yang tidak kalah pentingnya itu Bapak sudah juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coaching Bapak tadi sudah mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching Bapak. Dan kesimpulannya Bapak sudah sangat baik sekali melakukan coaching pada siang hari ini. Mungkin hanya itu Pak yang saya bisa memberikan tanggapan terhadap pelaksanaan coaching yang Bapak lakukan pada siang hari ini. Dan selamat siang Pak. Ya, selamat siang Pak Nyoman. Terima kasih. Sama-sama Pak.